Seorang tak dikenal berusaha menerobos markas Brimopolda, Sulawesi Tenggara. 32 orang reaktif COVID-19 usai rapid test di kawasan wisata Puncak Bogor. Dikalahkan Brighton Albion, Arsenal alami 2 kali kekalahan beruntun. Halo, selamat malam pemirsa. Meski masih dalam masa PSBB transisi, warga ibu kota antusias berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor. Dan hanya pada saat HBKB, warga pun masih memadati kawasan Gelora Bung Karno hingga malam hari. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirpa Suri. Wakapolres Karanganyar jadi korban penyerangan orang tak dikenal di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu dilumpuhkan di lokasi kejadian. Seorang tak dikenal berusaha masuk ke markas Brimopolda, Sulawesi Tenggara. Meski diberi tembakan peringatan oleh petugas, pria tersebut tetap berusaha masuk. Penyerangan di kantor polisi beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain menggunakan bom bunuh diri, para pelaku juga menyerang menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan beberapa anggota polisi gugur. Seorang polisi dan istri menyelamatkan nyawa 2 penjamret yang dihakimi massa. Video aksi Bribka Masruri yang berupaya meredam emosi massa viral di media sosial. Pelaku tawuran antar 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap warga saat bersembunyi di sebuah rumah warga. Sejumlah senjata tajam digunakan untuk menyerang disita oleh polisi. Adu mulut antara petugas Satpol PP dan pedagang terjadi di hari pertama Car Free Day. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hingga minggu malam Gelora Bung Karno, Jakarta masih ramai oleh pengunjung yang berolahraga. Aturan dan protokol kesehatan terus diterapkan untuk mencegah persebaran COVID-19. Berikut kita simak laporan Nadia Raisa dan juru kamera Aulia Syah dari kawasan Gelora Bung Karno. Sementara itu pemirsa, ribuan warga memadati area Bundaran Hotel Indonesia Jakarta di hari bebas berkendara. Namun anak-anak dan lansia masih terlihat di kawasan Bundaran HI dan sejumlah warga tidak mematuhi jaga jarak fisik. Pemirsa, hari pertama Car Free Day di masa transisi diwarnai dengan adu mulut antara petugas Satpol PP dan pedagang. Pedagang yang baru akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang di area Car Free Day. Hari kedua dibuka kembali, kawasan wisata Ancol mulai dikunjungi warga dari berbagai wilayah. Sementara di dunia fantasi, jumlah wisatawan juga tidak ramai seperti sebelum pandemi corona. Puluhan orang reaktif saat mengikuti rapid test di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Tes itu tersebar di 4 titik lokasi wisata. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga Jakarta tidak berwisata ke kawasan Jawa Barat selama masa PSBB. Kawasan wisata hanya diperbolehkan untuk warga lokal Jawa Barat. Wisatawan memadati sejumlah objek wisata pantai di berbagai daerah. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 45.891 orang. 2.465 diantaranya meninggal dunia, sementara 18.404 lainnya berhasil sembuh. Polisi gagalkan pengambilan paksa jenazah COVID-19 oleh pihak keluarga di Sidoarjo. Selengkapnya sesaat lagi. Dr. Reisa Broto Asmoro menjelaskan protokol kesehatan yang berlaku di Istana Negara. Aksi Dr. Reisa dilakukan sebelum sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis kemarin. Tak terima jenazah keluarganya dimakamkan pihak rumah sakit dengan protokol COVID-19, keluarga mengambil paksa jenazah tanpa protokol COVID di Sidoarjo. Polisi berhasil menggagalkan aksi ini. Sementara itu pemirsa, di tengah penerapan new normal oleh pemerintah pusat, kawasan Malang Raya Jawa Timur dinilai belum dapat menjalankan tatanan tersebut. Malang Raya masih masuk dalam kawasan rawan corona. Malang Raya belum bisa memasuki fase new normal. Terkait hal itu, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Kohar Hari Santoso dalam program iNews sore tadi.
Puskesmas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Mendukung upaya Puskesmas ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan masker bedah dan masker kain untuk para pengunjung. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya sekelompok orang di Cengkareng, Jakarta sore tadi. Polisi masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Peristiwa penganiayaan terjadi di Jalan Kresek Raya, Duri, Kosambi, Cengkareng, Jakarta. Korban Justus Korwing Rahakbau, berusia 46 tahun, diduga dikejar dan dianiaya sekelompok orang. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Saksi mata menyebut pelaku penganiayaan berjumlah 5 orang. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan ini yang diduga penganiayaan berkaitan dengan aksi perusakan sekelompok orang di perumahan elit di Tangerang, Banten. Sementara di Tangerang, Banten terjadi keributan berujung suara penembakan di sebuah perumahan mewah. Sejumlah orang tak dikenal merusak sebuah rumah, 2 petugas keamanan terluka dalam peristiwa ini. Sejumlah orang memaksa masuk ke salah satu rumah warga di klaster Australia, perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten, pada siang tadi. Orang tak dikenal merusak rumah dengan memecahkan kaca. Terdengar suara yang diduga tembakan dari lokasi. Menurut informasi dari warga sekitar, gerombolan orang tak dikenal itu awalnya menerobos masuk ke dalam perumahan warga dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan. Gerombolan orang yang ingin keluar perumahan kemudian dihadang petugas keamanan, namun gerombolan ini justru menabrak petugas keamanan sehingga 2 petugas terluka. Keributan yang berujung tembakan ini menyedot perhatian warga. Petugas keamanan yang terluka akhirnya dibantu pengemudi ojek online yang berkumpul. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui latar belakang penyerangan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan kondisi rumah usai dirusak sekelompok orang di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten. Polisi menangkap 1 dari 2 pelaku begal pesepeda yang viral di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. 1 pelaku lainnya yang saat ini masih buron masuk dalam daftar pencarian orang. Pemirsa, 3 pengunjung restoran di Jakarta tercebur ke sumur sedalam 12 meter. Mereka tercebur setelah bersuah foto di atas sumur yang ditutup dengan papan. Pemirsa, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan kehilangan 3 anaknya saat ditinggal bekerja. 6 hari sudah ketiga anaknya tidak kembali ke rumah setelah berpamitan mengurus rapor ke sekolah. Pemirsa, 7 anak di Ponorogo, Jawa Timur menjadi korban pelecehan seksual sejenis oleh pedagang makanan yang mengaku sebagai seorang dukun. Polisi akan mendampingi korban dan keluarganya secara psikologis untuk menghindari trauma. Polisi menangkap seorang bidan pembobol ATM di Medan, Sumatera Utara. Bidan tersebut ditangkap karena membobol ATM milik rekannya sebesar 16 juta rupiah. Dampak erupsi Merapi, sejumlah wilayah di Magelang tertutupi hujan abu. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Hari kedua pencarian nelayan yang hilang di perairan Selat Sunda, tim SAR mengevakuasi 3 nelayan. Total 9 nelayan ditemukan dari 16 penumpang kapal yang terbalik. Erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan beberapa wilayah terdampak, diantaranya di Magelang yang tertutupi hujan abu. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-59. Tidak ada perayaan khusus di hari jadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Arsenal tumbang di laga tandang saat melawat ke markas Brighton and Hove Albion. Informasinya usai jeda. Fenomena gerhana matahari cincin dapat dinikmati di sejumlah negara di Asia. Bahkan di Uni Emirat Arab menjadi peristiwa langka karena baru akan terjadi dalam 14 tahun lagi. Pemirsa, setelah 3 bulan, Spanyol mengakhiri lockdown. Sebagai salah satu langkah pertama, pada minggu waktu setempat, Spanyol membuka kembali rute penerbangan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Arsenal tumbang di laga tandang saat melawat ke markas Brighton and Hove Albion 1-2. Ini menjadi kekalahan kedua Arsenal secara beruntun setelah Liga Inggris bergulir lagi. Sementara pada laga lainnya, Leicester City menahan imbang Watford 1-1.
Atletico Madrid harus bekerja keras mengalahkan Real Valladolid 1-0 dalam lanjutan La Liga. Kemenangan itu membuat Atletico kembali ke posisi 3 klasemen sementara. Dari Liga Italia Serie A, Hellas Verona membuka peluang untuk tampil di Liga Eropa usai meraih kemenangan atas Cagliari 2-1. Sedangkan pada laga lainnya, Parma ditahan imbang Torino 1-1. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.